إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, terutama dan yang utama adalah nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk senantiasa bisa menjalankan perintah-perintahnya. Selanjutnya marilah kita bersolawat atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita akan sangat berharap pada saatnya nanti kita akan sangat berharap untuk bisa diaku menjadi hambanya dan kita bisa memperoleh syafaatnya dan kemudian berkumpul dengan nabi-nabi dan orang-orang muslim yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada setiap saat, pada kondisi susah, senang, sehat maupun kurang sehat, bahwasanya ukuran ini adalah akan menentukan kualitas kehidupan kita, baik pada saat kita masih hidup di dunia ini maupun ketika kita nanti sudah dipanggil olehnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baru saja kita melalui tahun 2023 dan sekarang kita sudah berada di tahun 2024. Pada awal-awal tahun kita bisa mendapatkan laporan berkaitan dengan kondisi lingkungan kita, yang mana kalau kita mengambil satu laporan dari lembaga lingkungan dari Uni Eropa yaitu Copernicus Climate Change Service, pada hari Selasa tanggal 9 Januari merilis laporan bahwa tahun 2023 adalah tahun terpanas rata-rata suhunya dibandingkan dengan masa pra-industrialisasi, masa tahun 1850 sampai 1900. Berikutnya kita bisa mendapatkan laporan dari World Meteorological Organization yang merilis laporan juga berkaitan dengan lingkungan bahwa kadar CO2 yang dirilis juga memecahkan rekor dunia selama ini, sehingga kemudian dari dua aspek itu kita sudah bisa mendapatkan dampak-dampak yang terlihat, terutama berkaitan dengan anomali cuaca, atau kalau kita menyebut juga kadang-kadang terjadi kondisi cuaca-cuaca yang ekstrim. Selama tahun 2023 kita bisa menyaksikan terjadinya peristiwa banjir, tetapi di sisi yang lain dunia mengalami kekeringan yang ekstrim. Kemudian terjadi kebakaran hutan pada luasan yang belum pernah terjadi juga sebelumnya karena terjadinya kekeringan dan juga jumlah uap air yang menurun. Dampak selanjutnya tentu saja adalah pertanian, perikanan, dan seterusnya mengalami
kekurangan produksi atau kesulitan produksi, dan pada gilirannya akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah situasi ini tidak terpikirkan sebelumnya ketika industri-industri sudah mulai bergerak? Mari kita mencoba menelaah bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah keniscayaan rahmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Kalau kita melihat bahwa persoalannya adalah ketika industri itu kemudian dipacu pada suatu kecepatan yang luar biasa untuk memenuhi tingkat konsumsi, bukan memenuhi tingkat kebutuhan. Ini yang kemudian berdampak pada situasi-situasi di mana kondisi alam kemudian menjadi tidak terkendali karena pemanasan global, emisi dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita coba telaah kembali mengapa situasi ini juga terus berjalan. Maka kalau kita bisa melihat kondisinya adalah bahwa pola hidup konsumtif didasarkan pada suatu pola hidup yang tentu saja akarnya adalah suatu bagaimana manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Bisa kita pahami bersama bahwa saat ini hampir di seluruh dunia ini berkiblat kepada pola pendidikan barat, yang mana pola pendidikan barat itu mengabaikan atau bahkan bisa dikatakan menegasikan aspek iman dan takwa. Kita semua tahu bahwasanya di pendidikan-pendidikan pola barat, ya urusan agama tidak mendapatkan porsi yang proper, tidak mendapatkan porsi yang semestinya, sehingga kemudian terjadi pemisahan yang sangat tegas bagaimana ilmu pengetahuan itu tidak berakar atau tidak dikendalikan oleh suatu hal sesuatu yang sifatnya adalah pengendalian untuk jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sesuatu hal yang merusak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau tadi dampak yang dicontohkan adalah berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi sebenarnya ada suatu kondisi yang lain yang situasinya sama, berkaitan dengan teknologi nuklir. Ketika ilmu fisika sudah bisa menemukan suatu persamaan energi dan kemudian bisa mengubah berkaitan massa dengan energi itu, kemudian teknologi sudah bisa menemukan barang-barang atau zat-zat radioaktif. Kalau bisa dikendalikan dengan iman dan takwa, maka teknologi nuklir itu tidak akan sampai kepada sesuatu yang berpotensi menjadi alat perusak. Bahan-bahan nuklir tidak perlu dimurnikan sedemikian rupa sampai tahap untuk bisa menjadi senjata, tetapi bisa dimurnikan atau diolah sedemikian rupa cukup sampai berhenti untuk menjadi bahan bakar misalnya. Karena level dari pemurnian radioaktifnya itu akan berbeda. Sehingga ilmuwan Amerika yang sekarang sedang ngetop diberitakan, Oppenheimer, mestinya tidak perlu harus menjatuhkan percobaan membuat bom nuklir. Nah, ini saat ini jumlah bom nuklir yang ada di dunia ini menurut kalkulasi hanya diperlukan sekitar 25%-nya saja untuk membuat dunia kiamat. Artinya kehidupan akan bisa dimusnahkan dengan hanya 25% senjata nuklir yang tersedia di dunia ini saat ini. Yang berikutnya berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini yang sudah menjelang atau bahkan mungkin sudah ada di tengah kita adalah teknologi berkaitan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ini juga ada satu hal yang baru dan banyak hal yang belum dipersiapkan baik oleh ilmuwan maupun pemerintahan bagaimana mengendalikan agar teknologi ini
tidak menjadikan suatu alat yang kemudian memberikan dampak mudarat daripada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita mencoba menelaah seperti apa agama kita, agama Islam itu sebenarnya menempatkan hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga iman dan takwa. Marilah kita menyimak satu ayat pada Quran surat Fatir ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang saya bacakan artinya bahwasanya sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ulama adalah kata bahasa Arab bentuk jamak atau plural dari kata alim. Alim artinya banyak tafsir yang mengatakan alim itu secara umum kalau kita garis besarkan alim itu adalah orang yang punya pengetahuan yang banyak tentang ilmu agama, tentang ilmu Al-Quran dan tentang ilmu alam semesta. Jadi alim itu adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan yang banyak berkaitan dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu alam semesta, maka itulah alim. Dan di sini Quran surat Al-Fatir menyampaikan bahwa hanya orang-orang alimlah yang kemudian memiliki rasa takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita mentadabburi ayat ini artinya ada suatu situasi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dicapai, harus dicari, harus dikuasai. Tetapi dengan suatu niat untuk menjadi wadah, untuk menjadi sarana agar seseorang itu bisa menjadi hamba Allah yang baik. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dikuasai, harus diketahui, harus dimiliki sebagai alat untuk makrifat kepada Allah, untuk lebih mengetahui tentang Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada urusan yang lain kalau kita berkaca pada ayat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun apa yang kita lihat pada saat ini bahwasanya kadang-kadang situasi ini atau ajaran ini kemudian tidak bisa terimplementasikan. Contoh yang mungkin mudah kita jumpai adalah ketika anak-anak kita, putra-putri kita sudah ada di kelas 3 SMA akan mengambil pilihan kuliah, maka kemudian orang tuanya mungkin saja mengarahkan, nak kamu ambil pilihan ini karena nanti kamu bisa bekerja, gajinya banyak. Jadi ini ada satu hal yang bergeser, mengharap putra-putrinya tentu saja punya masa depan yang baik adalah hal yang wajar, dan ini adalah juga perintah agama yang lain untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Tetapi di dalam menempatkan proses pencarian ilmu dengan pengetahuan tidak boleh didasarkan kepada sesuatu yang lain. Sama juga ketika di bawah SMA mungkin anak-anak kita, putra-putri kita yang masih di SD, SMP, sama juga, nah nanti kamu cari SD yang favorit nanti biar bisa diterima di sekolah yang favorit dan seterusnya. Nah ini adalah situasi memang tidak bisa dilupakan kondisinya, tetapi harapannya kemudian tidak menutupi esensi yang lebih penting bahwasanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang harus dikuasai. Namun dengan tujuan yang paling penting adalah menjadi sarana untuk menjadi hamba Allah yang baik. Sarana untuk lebih bisa mengenali Allah dengan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian juga bagi kita yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi dosen, untuk menjadi tenaga pendidik, jangan lupa untuk meniatkan bahwa amanah yang diberikan kepada kita adalah memfasilitasi anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita di dalam proses pencarian ilmu pengetahuan tadi. Maka
Mari kita niatkan bahwasanya profesi yang kita jalankan ini adalah mengarah bagaimana kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya. Bagaimana agar proses penguasaan ilmu pengetahuan itu kemudian tidak kering dari nilai-nilai agama, tidak kering dari nilai iman dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, saya ingin mengutip atau membacakan kembali, mengingatkan kembali baik kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian doa yang diajarkan ketika seringnya pada saat SD. Mungkin setelah SMP, SMA, apalagi kuliah biasanya kemudian sudah jarang untuk dibaca. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang di depan apa dulu? Yang di depan keimanan dulu. Pengakuan pada Allah, pengakuan kepada Rasul Muhammad, pengakuan yakin bahwa Islam adalah agamaku. Baru kemudian permintaan untuk Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma berarti urutan yang keempat atau yang kelima. Yang terakhir kemudian warzuqni fahma. Belajar kadang-kadang belum tentu dapat kepahamannya, dapat ilmunya belum tentu dapat kepahamannya. Maka urutannya setelah pengakuan kepada Allah, pengakuan terhadap Rasulullah, pengakuan terhadap agama kita, baru kemudian kita berdoa untuk diberi ilmu dan diberikan kepahaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bisabri wa shalah wa yafi sabirina ujurahum bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu ilayhi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.